Shalom Bapak Ibu semua. Puji Tuhan kalau kita masih bisa datang ke rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Untuk hari ini Tuhan masih beri kami kesempatan untuk kami boleh beribadah datang ke rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan kepada kami. Terima kasih saat ini kami memuji Tuhan. Urapi kami Tuhan, biarlah kami boleh memuji Tuhan dengan hati riang, hati sukacita tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah ini. Kami sertakan Engkau Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Datanglah Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga kami boleh penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri, kita akan nyanyikan lagu Serukan Namanya. Ya puji Tuhan, bersyukur kita punya Allah yang hebat. Yesus nama di atas segala nama. Kita akan lanjutkan pujian kita dengan sebab Tuhan Maha Besar.
Tuhan, bersyukur kita mempunyai Allah yang besar. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan nyanyikan lagu Di Telapak Tangan. Di telapak tanganmu. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Ya Tuhan, terima kasih. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tanganmu tulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Kita nyatakan lagi, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan
Haleluya Tuhan, terima kasih. Bapa, biarlah pujian ini nyata dalam hidup kami Tuhan. Keluar dari hati kami. Kami mau menyatakan Engkau di dalam hidup kami. Dalam setiap ucapan kami, dalam setiap perbuatan kami. Mari Tuhan bantu kami ketika kami tidak mampu, Engkau yang akan mampukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah puji-pujian kami. Kami mau persembahkan kehadapan-Mu Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Biarlah kami boleh mengerti akan firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, Tuhan urapi. Biar Tuhan saja yang berbicara kepada kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Amin. Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan, kita bisa ada di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini melepaskan pengampunan. Dari Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Perikopnya perumpamaan tentang pengampunan. Ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah, dahulu segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati." Ya, kita sudah membaca bersama. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa pengampunan itu tidak ada batasnya. Bukan
7 kali. Tapi 70 kali 7 kali. Artinya tidak ada batasnya. Ya, seringkali manusia berkata, saya hanya akan mengampuni sampai 3 kali saja. Setelah itu, kalau ia bersalah lagi, saya tidak akan mengampuni lagi. Sedangkan kita tadi sudah membaca bagaimana Petrus juga mengatakan kepada Yesus, ya, 7 kali saja. Tapi apa tanggapan daripada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang bukan 7 kali. Tapi kita harus mengampuni sampai tanpa batas. Ya, jadi berulang kali lah. Kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus memberi perumpamaan ini dengan mengumpamakan bahwa raja yang memberikan pengampunan itu adalah Bapa di surga, di mana manusia yang mempunyai hutang dosa yang begitu besar tidak akan bisa dilunasi dengan apapun juga. Tapi karena belas kasihan dari raja, yaitu dari Tuhan kepada manusia, maka Tuhan mengampuni hutang dosa kita. Ya, saudaraku sekalian, hutang dari hamba tersebut dihapuskan. Tetapi kita melihat bagaimana hamba ini malah tidak mau mengampuni temannya yang harusnya punya hutang sedikit, tidak seperti dia, ya. Sehingga raja menjadi murka terhadap hamba ini. Dia sudah dihapuskan hutangnya, tetapi dia sendiri pribadi kepada temannya tidak bisa mengampuni, tidak bisa memaafkan. Itulah manusia. Kita semua adalah orang yang berdosa, yang sudah diampuni oleh Bapa di surga. Lewat kematian Yesus Kristus, yaitu anaknya yang tunggal, yang telah menebus dosa kita. Tetapi setelah dosa kita diampuni, seringkali kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saya mengharapkan jemaat Tuhan yang ada di sini, demikian juga yang ada di rumah, saat menyaksikan ibadah online ini, firman Tuhan diperdengarkan kepada kita semua, jangan ada satupun, ya, yang mempunyai sifat seperti hamba yang jahat itu, yang tidak berterima kasih oleh raja sudah diampuni segala dosa-dosanya, segala hutangnya, dia tidak bisa membayarnya. Ya, dikatakan di perumpamaan itu, semua harus dijual untuk melunasi hutang kamu. Kamu sendiri dijual, anak istri dijual, dan segala hartanya, semuanya. Tetapi karena dia minta ampun, dia sujud kepada
raja pada waktu itu, sehingga raja berbelas kasihan, menghapuskan semua hutangnya yang begitu besar dari perumpamaan ini. Tetapi karena tidak ada rasa berterima kasih, temannya yang hutang sedikit saja dia tidak ampuni, bahkan dia menjebloskan ke penjara. Saudaraku sekalian, saya mengharapkan kita semua tidak mau mempunyai sifat karakter yang buruk seperti hamba yang tidak mengucap syukur kepada Tuhan, kepada Raja. Mari kita akan selalu meneladani Tuhan Yesus yang memberikan dirinya mati di salib, kerelaan melakukan kehendak Bapa, supaya manusia yang percaya kepadanya mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, akan mendapatkan pengampunan dosa, dan dia mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Jadi bagi kita semua, melalui kasih Kristus, kita diampuni, dibebaskan dari maut. Kita akan lihat di dalam Efesus 4 ayat 32. Dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jelas sekali ayat ini menunjukkan sebagaimana Kristus telah mengampuni kita semua. Ayat ini jelas menunjukkan sebagaimana Kristus telah terlebih dahulu mengampuni dosa kita, maka kita harus meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan saling mengampuni di antara sesama saudara, dalam keluarga, di antara saudara seiman, di tengah lingkungan di mana kita berada. Di dalam hidup kita harus ada kasih di antara satu dengan yang lainnya. Jangan kita menaruh dendam, buang segala kepahitan dalam hidup kita untuk kita ramah satu dengan yang lainnya. Mari kita mau belajar melepaskan pengampunan, membuang semua rasa pahit di dalam kehidupan ini. Ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, yang merugikan kita, jangan sampai kepahitan kita simpan. Itu membuat hidup kita menjadi tidak baik, datangkan sakit. Ya, saya tidak mengatakan bahwa semua orang yang sakit karena tidak memberikan pengampunan
atau mengampuni. Tapi kita memeriksa diri kita dalam perjalanan hidup ini, berapa banyak orang sudah berbuat jahat atau merugikan kehidupan kita? Jangan simpan kesalahan orang lain menjadi satu hal yang pahit, yang menjadi dendam di dalam diri kita. Ya, hari ini melalui firman Tuhan kita diajarkan untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah dalam hidup kita. Memang tidak mudah kita melakukan hal seperti ini. Tapi ingatlah bahwa ada Roh Kudus di dalam hidup kita yang dapat menolong keadaan kita, memampukan kita untuk taat akan firman Tuhan, untuk kita menurut kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Maka Tuhan dengan penuh kasih, Ia akan memampukan kita untuk melakukannya. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan hidup kita dari segala kejahatan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita berkata, itu kan Tuhan bisa berbuat begitu. Saya cuma manusia yang terbatas, tidak akan bisa bertindak seperti Tuhan mengampuni orang yang bersalah. Jangan mau kita diintimidasi oleh si iblis. Ingatlah, kita yang sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, maka hidup kita beda. Sifat lama kita tinggalkan. Ya. Sifat-sifat yang tidak baik sudah berlalu saat kita bertobat, menerima Kristus Yesus di dalam kehidupan kita. Maka sifat yang baik, sifat yang baru dalam Kristus itu ada dan terbit di dalam kehidupan kita setelah kita menjadi anak-anak Tuhan. Jadi kita harus memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, itu dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi kita harus memiliki karakter Kristus di dalam hidup ini. Memiliki sifat kasih dan mengampuni. Ini yang penting. Dan kita mau taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Yang ada yaitu di dalam firman-Nya. Untuk kita lakukan dalam hidup kita. Kita akan melihat bagaimana saat kita dapat melepaskan pengampunan. Yang pertama yaitu
untuk kita mengikuti teladan Kristus yang terlebih dahulu mengampuni hidup kita. Ya, saat kita masih di dalam dosa, Tuhan memberikan pengampunan kepada saudara dan saya. Yang kedua, kita akan merasakan di dalam kehidupan kita ada damai sejahtera, ada sukacita yang dari surga. Karena kita tidak menyimpan kepahitan lagi di dalam hidup ini. Yang ketiga, kita dapat menjadi kuat untuk kita berani menjadi saksinya Kristus saat orang lain melihat kehidupan kita. Kok kita dapat mengampuni dan mengasihani orang yang berbuat jahat, yang bersalah kepada kita. Ya, karena kita memiliki kasih Kristus. Roh Kudus hadir, ada di dalam kehidupan kita. Karena kita sudah menjadi orang-orang yang telah ditebus, dikuduskan, disucikan oleh korban Kristus di atas bukit Golgota. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, Yesus Kristus sendiri sudah memberikan teladan yang baik, teladan yang dahsyat, teladan yang indah. Mari pagi hari ini kita juga mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah, siapapun. Mungkin di dalam kehidupan keluarga, kepada orang tua, kepada anak, atau di antara kehidupan suami atau istri, pada kenalan-kenalan kita yang lainnya, famili kita, mungkin di dalam rekan sepelayanan, ada juga di dalam teman-teman di dalam rekan usaha. Mari ampunilah mereka yang sudah menyakiti hatimu, supaya kita terlepas dari kepahitan. Ya. Mau Bapak Ibu sekalian? Sehingga kita bisa merasakan damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan kita alami dalam kehidupan kita. Sebagai ayat yang terakhir untuk menutup renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mari camkanlah firman Tuhan. Ya. Jadi kita menyadari bahwa memang sungguh kita harus
memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita semakin hari menuju kepada kesempurnaan. Sehingga kita mengalami damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan melimpah di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, Kau sudah memberkati ibadah kami dari permulaan sampai dengan selesainya. Tuhan tetap memakai semua anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sudah melayani, yang menyelenggarakan ibadah onsite ini. Tuhan memberkati dan memakai selalu kehidupan kami untuk selalu memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kau memberkati rumah tangga demi rumah tangga, baik yang bekerja, baik yang berusaha dan berdagang. Tuhan limpahkan berkat-Mu bagi anak cucu kami yang sekolah, yang sudah meniti karir. Tuhan, dibuat mereka semua berhasil karena pertolongan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mengingat rekan-rekan saudara kami yang lainnya yang tidak bisa hadir di dalam ibadah onsite. Engkau Maha tahu apa yang menjadi rintangan dan halangan mereka. Yang sakit Tuhan jamah pada pagi hari ini memberikan kesembuhan dan pemulihan. Sehingga pada minggu mendatang mereka dapat kembali bersekutu bersama-sama. Terima kasih ya Bapa. Ada di antara kami yang ada di dalam susah, ada di dalam masalah, persoalan di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memberikan jalan keluarnya. Tuhan menolong setiap masalah, persoalan. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Ataupun kami ada di dalam kekurangan secara finansial. Bapa, Engkau Maha tahu, Engkau peduli. Engkau dapat mengadakan yang tidak ada menjadi ada, karena Engkaulah Yehova Jireh. Kami berdoa untuk keadaan situasi, kondisi pandemi saat ini, yang kemudian melihat di beberapa daerah di Indonesia ini ya Tuhan, mulai grafiknya naik kembali oleh varian Omikron. Bapa, tolong baik semua para petugas medis, rumah sakit boleh menyediakan segala fasilitas pengobatan, oksigen, boleh tersedia. Tuhan tolong pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Mereka dapat mengatasi situasi keadaan negara kami ya Tuhan. Tuhan tolong Bapak Presiden Jokowi bersama dengan staf kementeriannya dapat menjalankan dan mengatasi segala masalah yang terjadi. Mengatasi efek pandemi Corona ini ya Tuhan yang belum berakhir. Berikan kewaspadaan kepada kami semua, rakyat Indonesia, untuk tetap menjaga kebersihan, menjaga aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga satu kali ya Tuhan, pandemi Corona ini boleh dilewatkan di tanah air Indonesia, bahkan di negara-negara yang lain. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kau memberkati tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong yang dapat memberikan persembahan, baik persepuluhan, Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Kami sudah membuka juga amplop persembahan kasih, supaya jemaat-Mu ya Tuhan yang digerakkan oleh Tuhan untuk membantu kegiatan-kegiatan gereja Tuhan yang akan datang,
Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih ya Bapa. Dan sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Kau akan menyertai di dalam perjalanan, baik yang jauh maupun yang dekat. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selamanya. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai Maranatha. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu kasih